Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang membahas tentang penyusunan dan pelaporan perangkat pembelajaran yang disusun oleh Raudatul Jannah, Rini Susilawati, dan Yeni Nujannah. Penyusunan dan pelaporan perangkat pembelajaran, yaitu 1. Silabus. Silabus merupakan penjabaran dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, serta materi pokok yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Silabus bisa dikatakan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Langkah-langkah penyusunan silabus. Yang pertama, mengisi identitas silabus. Kedua, menuliskan standar kompetensi. Ketiga, menulis kompetensi dasar. Keempat, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Kelima, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Keenam, merumuskan indikator. Ketujuh, penilaian. Kedelapan, menentukan alokasi waktu. Dan kesembilan, menentukan sumber belajar. Penyusunan dan pelaporan perangkat pembelajaran. 2. RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 kali pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan efisien. Langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, mengisi kolom identitas, nama mata pelajaran, kode, besaran SKS, dan semester. Yang kedua, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang akan digunakan yang terdapat pada silabus yang telah disusun. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditentukan. Mengidentifikasi materi standar berdasarkan materi pokok, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, merumuskan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, menentukan sumber belajar atau bahan yang dapat dijadikan rujukan materi pembelajaran yang akan digunakan. Menyusun kriteria penilaian, lembaran pengamatan, contoh soal, dan teknik pensinkronan. Yang ketiga, kalender pendidikan. Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Permulaan tahun ajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya. Langkah-langkah penyusunan kalender pendidikan. Yang pertama, melihat kalender pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, serta libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur umum maupun agama. Yang keempat, menentukan periode efektif. Yang kelima, menentukan bobot atau alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah disesuaikan dengan hari efektif fakultatif.
Yang terakhir, merekap kalender pendidikan selama 1 tahun penuh, atau dapat pula ditambah kalender pendidikan per semester dan per bulan dengan rapi dan telah diteliti oleh tim perumus kalender pendidikan. Penyusunan dan pelaporan perangkat pembelajaran. 4. Program tahunan atau PROTA. PROTA adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan KI dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh peserta didik. PROTA tersebut sebagai rencana umum pelaksanaan pembelajaran muatan mata pelajaran setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun. Langkah penyusunan program tahunan. Lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dalam struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan pemerintah. Analisis berapa minggu efektif dalam setiap semester seperti yang telah ditetapkan dalam gambaran alokasi waktu efektif. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.